Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Andini dengan NIM 19650010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau UML. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Kemudian memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Lebih mudah memodifikasi, mengelola sistem yang dokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language (UML) mendefinisikan diagram berikut ini. Yang pertama, use case diagram, class diagram, behavior diagram. Behavior diagram terdiri atas state chart diagram, activity diagram, interaction diagram, terdiri atas dua, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, deployment diagram. Use case, diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ya, berikut adalah lambang dari use case. Yang pertama itu ada aktor, kemudian dependency, generalization, include, extend, association, system, use case, collaboration, kemudian node. Kemudian simbol dari use case. Kemudian deskripsinya fungsional use case fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antara unit dan aktor. Kemudian aktor, orang, deskripsi seperti orang, asosiasi itu komunikasi antara aktor dan use case. Kemudian extend, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan. Kemudian include, relasi use case tambahan di sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Kemudian use case diagram dalam pembukaan buku rekening. Yang pertama itu buka rekening, simpan uang, ambil uang, dan tutup rekening. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram memiliki 3 area pokok. Pertama, nama, atribut, metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Pertama, privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Ini kelas diagram swalayan. Pada kelas diagram swalayan terdapat pembeli, pegawai, supplier, dan barang. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram.
Ini sebuah star chart diagram presensi. Dari mulai mahasiswa presensi, kirim data presensi, data diterima oleh server, kirim data terproses, daftar data yang telah diterima dan kemudian ubah status record terkirim. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ini adalah aktiviti pendaftaran, contoh aktiviti pendaftaran pada pasien baru. Kemudian kita pindah pada sekuensi diagram. Sekuensi diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sekuensi diagram terdiri antar dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Sekuensi diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Ini adalah contoh dari sekuensi diagram itu pada peminjaman buku. Kemudian pindah pada collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sekuensi diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Ini adalah contoh dari collaboration diagram. Kemudian kita pindah pada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source code maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan/atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan di sebuah komponen untuk komponen lain. Ini contoh dari komponen diagram. Kemudian deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem di mana komponen akan terletak atau pada mesin, server, atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Ini adalah contoh dari deployment diagram. Kemudian contoh lainnya kita dapat sambil use case pada media promosi dan penjualan pada home industry Avon. Di sini terdapat customer dan administrator. Customer dapat melihat produk, kemudian melakukan login, dan setelah melakukan login, jika ada produk yang disukai, dia akan langsung memesan produk. Kemudian dia akan memilih metode pembayaran dan dia akan memilih metode pengiriman. Kemudian konfirmasi pemesanan. Di sini administrator akan melihat konfirmasi pemesanan dari customer yang telah memesan. Kemudian administrator akan login admin, kemudian akan manajemen produk, selanjutnya akan manajemen pemesan, kemudian terakhir akan manajemen kontak dari customer yang telah memesan tadi. Itulah hasil dari presentasi dari saya. Pemaparan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.